Tikam Samurai 5. Ke Dallas Menuntut Balas. Episode 76. Dia populer karena sikapnya yang ramah. Berbeda dengan teman-temannya yang lain. Suatu malam, Maximilian, tentara nasional Cuba itu membunuh seekor ular besar sekali di rawa Pulau Santun. Ular itu sangat ditakuti penduduk, karena sudah sering menelan lelaki yang datang ke rawa itu untuk berburu belibis. Maximilian membunuhnya dengan karaben, dan membawa ular sebesar pohon pisang itu ke kampung. Kini nama ayahnya itulah yang akhirnya diberi orang tuanya kepadanya, Maximilian. Artinya, Joseph Maximilian adalah ayah Maximilian yang kini sedang menerbangkan pesawat dan baru berdialog dengan Juanita. Kini, Maximilian yang pilot itu menerbangkan pesawatnya terus menuju Meksiko, ke tempat di mana para pembajak menunggunya. Dia berharap agar orang-orang Amerika yang menyelesaikan masalah ini akan segera mendapat jalan keluar menjelang dia tiba di lapangan Meksiko. Dia hanya ingin memberi kesempatan sampai waktu 1,5 jam yang diberikan pembajak itu terpenuhi. Sebab jika tak satu pun pesawat yang mengaku membawa para tahanan politik dari Alcatraz, maka para pembajak akan meledakkan pesawat yang mereka bajak berikut isinya. Kini dia tolong memperpanjang waktu itu sampai terpenuhi. Di dalam pesawat, suasana tak begitu tegang lagi. Para penumpang malah ada yang tertidur karena lelah dan panas. Yang tidak tidur adalah si bungsu dan Tongki. Mereka duduk saja diam-diam. Penumpang mendapat jatah makanan dan minuman. Yang membagikannya tetap saja para pramugari pesawat JAL itu. Mereka ditugaskan oleh pramugari Italia yang jadi pimpinan pembajak. Kesunyian di pesawat dipecahkan oleh suara Tongki, negro teman si bungsu yang bekas pasukan Green Beret itu. "Hei Juanita, apakah Nona keberatan kalau makan bersama kami? Hitung-hitung sebagai makan perpisahan. Mana tahu, kita tak berjumpa lagi, bukan?" Penumpang lain yang pada terbangun karena mendapat jatah makanan, pada melotot mendengar selorohan negro gagah itu, namun Juanita, gadis cantik itu menerima ucapan tersebut dengan tersenyum dan menjawab, "Kita masih belum akan berpisah, kawan. Kalaupun datang pesawat yang membawa teman-teman kami dari Alcatraz, kau dan temanmu orang Indonesia yang pendiam itu akan tetap bersama kami. Kami akan memilih beberapa orang di antara kalian, termasuk menteri ini, untuk teman sepesawat sampai di lapangan tujuan kami. Kalau begitu saya amat bahagia. Dapat bersama Anda lebih lama. Apakah lapangan Havana di Cuba menjadi tujuan akhir Anda? Nanti akan saya beritahu, jika tiba saatnya," ujar gadis itu sambil masuk ke ruang pilot. Tongki mengangkat bahu dan mulai menyuap makanannya. Matanya beberapa kali menatap ke lubang jendela yang pecah, yang tadi tempat seorang pembajak menembak mobil tangki. Jauh di sudut kanan dia lihat kerangka tangki itu masih mengepulkan asap tipis. Nun di sana kelihatan tower pengawas. Dia meletakkan sendoknya, mengangkat kedua tangannya menirukan sedang memegang bedil panjang. Membidik lewat jendela kaca yang pecah di depannya, kemudian, dor. Penumpang di depannya kaget, menoleh ke belakang. Tongki senyum dan mengerdipkan mata, sementara tangannya masih seperti memegang bedil. Kemudian Tongki menyendok makanannya lagi. Menoleh ke jendela yang pecah, pandangannya lurus ke menara pengawas. Di sana, di tower itu, pasti ada pejabat-pejabat penting yang berunding dengan para pembajak, pikirnya. Sebab salah seorang pembajak tadi menembak dari jendela tersebut ke tower itu. Dia menyendok makanannya kembali, mengunyah dan menoleh pada dua orang pembajak di kanan sana. Kedua pembajak orang Cuba itu tetap tegak seperti patung. Di tangan kanannya pistol, di tangan kirinya granat siap meledak. Tongki menoleh lagi ke jendela, meneruskan pandangan ke tower pengawas yang barangkali menurut taksirannya sekitar 700-an meter dari pesawat ini. Orang di tower tentu bisa menembak kemari. Dengan alat bidik yang baik, peluru bisa masuk lewat kaca yang pecah. Dan kalau peluru itu masuk, Tongki menoleh ke kanan, dan peluru itu akan menghantam persis kepala salah seorang pembajak. Ya, peluru dari tower tinggi itu akan membuat sudut rendah ke pesawat. Kalau saja orang di tower itu punya otak, mereka bisa menembak.
Namun untung saja otaknya itu tak dipergunakan, pikir Tongki pula. Sebab kalau mereka pergunakan otaknya, dan mereka menembak, dan pembajak yang satu itu tersungkur mati, maka pembajak yang lain tentu dengan serentak akan meledakkan granatnya. Lalu isi pesawat ini jadi abu. Untung orang di tower tak pakai otak, pikir Tongki lagi sambil melahap sisa terakhir dari makanannya di piring plastik. Matanya kembali menatap kaca jendela yang pecah. Dan, tiba-tiba sebuah pikiran menyelinap ke otaknya. Jika dari menara bisa menembak, dan dengan memakai alat peredam, peluru pasti bisa masuk kemari dengan diam. Bahkan tanpa alat peredam pun, tembakan dalam jarak 1000 meter itu takkan terdengar dari dalam pesawat. Mereka di tower harus berbuat sesuatu, pikir Tongki. Dia mencoba membayangkan perang Vietnam yang dia lalui bersama teman-temannya dulu. Betapa mereka mempergunakan bedil yang pakai peredam. Pesawat udara menjatuhkan bom-bom kimiawi. Bom yang menyebarkan kuman, bom yang menyebabkan penduduk atau para pemberontak komunis jadi tertidur. Bom berisi obat tidur. Ya, itu dia. Orang di tower itu harus mencari peluru yang ujungnya berisi zat kimia. Peluru itu ditembakkan ke dalam pesawat. Tanpa suara, tanpa warna, peluru yang ujungnya berisi zat kimia itu akan melumpuhkan seluruh isi pesawat dalam waktu sekejap. Para pembajak bisa tak mengetahui sama sekali. Tongki mengambil pena dari kantong bajunya. Kedua ujung pena itu punya 3 fungsi. Ujung yang satu, yang mirip pena adalah untuk menulis, sekaligus merupakan senjata yang bisa merubuhkan lawan dalam jarak 10 meter. Senjata yang hanya dipergunakan dalam saat yang amat mendesak. Ujung yang satu lagi, yaitu bahagian pangkalnya, berfungsi sebagai senter. Tongki melipat kedua tangannya di dada. Pangkal penanya dia tekan ke jendela kaca di kanannya. Dan dalam sikap seperti itu dia mempergunakan senter tersebut sambil matanya memperhatikan para pembajak. Perbuatannya pasti tak kelihatan, karena tubuhnya terhalang oleh tubuh dibungsu ke arah pembajak yang tetap menatap seisi pesawat dengan pandangan dingin di balik kacamata hitamnya. Di tower bandara, tiba-tiba salah seorang petugas menunjuk ke pesawat. Lihat, ada cahaya. Semua memperhatikan ke pesawat itu dengan seksama. Ya, cahaya. Lemah sekali, ujar yang lain. Ambilkan teropong, kata Direktur Chia kepada bawahannya. Bawahannya, seorang tentara berpangkat kolonel, segera mengerti apa yang dikehendaki atasannya. Sebuah benda mirip teropong, namun punya daya pembesar sangat hebat, segera diberikan. Dan saat itu juga, ada sekitar 4 atau 5 orang yang di tower segera berusaha membaca isyarat lemah dari pesawat itu. Yang cepat bisa membaca adalah si kolonel ajudan Direktur Chia itu. Tanpa mempergunakan alat teropong, dia mengeja isyarat tersebut, jangan dibalas. Ulangi, jangan dibalas. Dan cahaya itu mati sebentar. Mereka di tower saling pandang. Orang mengirim isyarat itu meminta jangan membalas isyarat itu, dia khawatir kalau isyarat balasan kelihatan oleh pembajak di pesawat. Kolonel itu menerjemahkan isyarat tersebut. Kepala Staf Angkatan Perang Meksiko segera maklum apa yang harus dia perbuat. Dia meraih sebuah corong, dan memerintahkan pada seluruh anak buahnya di sekitar lapangan itu, untuk tidak membalas isyarat apapun yang datangnya dari pesawat. Cahaya itu lagi, seru penjaga tower. Benar, cahaya halus itu kembali berkelip-kelip, hanya berjarak sebuah jendela dari jendela kaca yang pecah bekas pembajak itu tadi menembak. Tembakan peluru bius lewat jendela yang pecah. Ulangi, tembakan peluru bius. Pasukan elit Amerika memiliki peluru jenis dot itu. Jika isyarat saya ini dimengerti, beri isyarat dengan sesuatu. Apa saja. Mereka berpandangan lagi. Seseorang di dalam pesawat itu bisa kita jadikan perantara untuk menolong kita keluar dari kemelut ini. Dia memakai sandi yang hanya biasa dipakai tentara sekutu. Barangkali yang mengirim sandi ini adalah seorang ajudan menteri muda kita. Kata salah seorang staf menteri luar negeri Amerika. Kita harus cepat memberi isyarat seperti yang dikehendakinya. Ujar kolonel yang menerjemahkan isyarat tadi dengan cepat.
Ada center atau sejenis itu di sini? Tanyanya. Namun pertanyaan itu mendapat sanggahan dari beberapa orang, termasuk Menteri Luar Negerinya. Orang itu sudah mengatakan agar kita tak membalas isyaratnya. Kita tak bisa memakai senter. Tapi Tuan Menteri, kita tak membalas isyarat apa-apa. Kita hanya akan menghidupkan senter itu sekali saja. Dan habis. Itu sebagai isyarat bahwa kita menerima pesannya. Terjadi perdebatan. Akhirnya pendapat kolonel yang memang telah kenyang dengan perang di berbagai tempat itu diterima. Kepadanya diberikan sebuah lentera segi empat yang dihidupkan dengan listrik. Lentera itu dihadapkan ke pesawat. Tombol ditekan, hidup hanya sedetik. Mereka menanti dengan tegang. Di pesawat, Tongki melihat cahaya yang hanya sedetik itu. Namun dia tahu, itu adalah jawaban atas isyaratnya. Dia lega, namun sekaligus juga waspada. Dia memperhatikan para pembajak itu. Apakah ada di antara mereka yang melihat cahaya tersebut? Sepi. Tak ada seorang pun yang tahu. Isyarat itu lagi. Seseorang berkata di tower. Kolonel Chia itu kembali menerjemahkan, tembakan peluru jika saya memberi isyarat dengan sinar panjang. Namun jika peluru itu siap, harap beri isyarat kembali dengan hanya sebuah cahaya seperti tadi. Sepi. Apakah pasukan khusus yang didatangkan dari El Paso membawa serta peluru yang dimaksud orang itu? Tanya Menteri Luar Negeri. Direktur Chia menggeleng. Keniana peluru itu harus kita cari. Ke Dallas menuntut balas bagian 456 tiba-tiba Direktur Chia itu berseri wajahnya. Terima kasih, Tuan mengingatkan kami. Benar dalam paket bantuan untuk pasukan Tuan ada peluru itu. Tapi paket khusus yang didatangkan setahun lalu, yang hadir di tower itu seperti mendapat nafas baru. Anda sebutkan saja kode peti senjata dan peluru yang dimaksudkan. Ujar Kepala Staf Angkatan Perang itu. Direktur Chia itu segera menyebutkan kodenya. Kepala Staf Angkatan Perang Meksiko mencatat dan memberi instruksi lewat telepon pada anak buahnya. Apakah tempat penyimpanan amunisi Anda jauh dari sini? Tanya Menteri Luar Negeri Amerika. Itu rahasia, tapi kami akan mendatangkannya dalam waktu singkat. Meksiko memang dikenal sebagai negeri yang punya hubungan dekat dengan Amerika. Amerika memerlukan negara di selatan ini untuk membendung komunis. Dalam waktu singkat dari gudang amunisi yang letaknya memang di sekitar lapangan udara, peluru yang diminta datang, berikut bedilnya sekalian. Senapan mirip M16 yang belum banyak beredar saat itu. Namun lobnya agak khusus, agak besar. Lob yang agak besar ini adalah untuk tempat peluru kimia tersebut. Pelurunya berbentuk cerutu sebesar kelingking. Pangkalnya agak besar untuk tempat bertumpu pada bedil. Jika ditembakkan, cerutu sebesar kelingking itulah yang terbang. Menancap di tempat yang dikehendaki. Kemudian peluru itu akan pecah dan menyebarkan kimianya secara diam-diam. Tanpa suara, tanpa bunyi dan tanpa warna. Berapa kekuatan peluru ini dan berapa lama dia mulai bereaksi? Tanya Menteri Luar Negeri AS. Peluru ini segera bereaksi begitu dia mencapai sasaran. Untuk pesawat sebesar yang di lapangan sana, dengan penumpang sekitar 60 orang, kita hanya membutuhkan waktu 1 menit dengan jenis peluru yang ini. Ujar Kepala Chia itu sambil memilih peluru berkepala hijau. Kini beri isyarat ke sana, kita siap untuk melaksanakannya. Siapa yang akan menembak hingga persis masuk ke jendela yang pecah itu? Ada 4 atau 5 orang yang bisa menembak ke sana, termasuk kolonel ini. Ujar Kepala Chia itu. Mereka segera bersiap. Kolonel itu mempersiapkan bedilnya. Membidik lewat teleskop dengan sinar inframerah ke lubang jendela yang pecah itu. Kemudian memberi isyarat bahwa dia sudah siap. Beri isyarat ke pesawat itu. Ujar Menteri Luar Negeri. Kepala Chia itu segera memencet tombol lentera listrik sekali. Lalu menanti. Tongki yang memang telah menanti isyarat itu segera memencet senternya. Orang-orang di menara membaca pesannya kembali, tunggu isyarat berikutnya untuk menembak. Mereka yang di tower menanti. Si bungsu yang dibisiki oleh Tongki tentang rencananya, diberitahu pula bahwa orang di tower telah siap. Dan si bungsu harus memulai rencana yang mereka rancang.
Dia harus berpura-pura pergi ke WC di belakang. Kemudian dengan segala usaha harus bisa membuat pembajak yang di sebelah kanannya beranjak dari sana. Sebab tempat di belakang pembajak itu tegak adalah tempat di mana peluru bius itu akan bersarang, jika ditembakkan dari tower. Jika pembajak itu masih tegak di sana, maka peluru bius itu akan menghantam kepala atau lehernya. Jika itu terjadi, maka kawan-kawannya yang lain pasti akan meledakkan granat mereka, karena menyangka bahwa pihak keamanan mulai menyerang. Jika pembajak itu berhasil tegak, maka peluru itu akan menghantam bahagian yang lembut di belakang tempat tegaknya, ditambah dengan suara batuk yang diatur Tongki, maka rekaman peluru itu tak bakal diketahui. Selanjutnya mereka boleh tidur bersama. Si bungsu mulai angkat bicara, boleh saya ke WC di belakang. Pembajak yang harus menghindar itu tak menyahut, hanya memberi isyarat dengan mengayun ujung pistolnya ke arah belakang. Artinya dia mengizinkan si bungsu ke belakang. Si bungsu menanti beberapa saat, kemudian tegak. Ketika lewat dekat orang itu dia tersenyum. Namun pembajak itu seperti patung yang beku. Tak bereaksi sedikit pun. Si bungsu terus ke belakang. Di dalam toilet dia hanya mencuci muka, dan bersisir. Ketika dia keluar, Tongki sudah menanti dengan tegang. Namun pembajak itu masih di tempatnya. Tak bergeser sedikit pun. Si bungsu lewat lagi ke depan. Ketika akan melewati tempat pembajak yang harus dia pindahkan itu, Yuanita muncul di depan sana. "Nona, saya ingin ke tempatmu," katanya sambil bergegas ke depan. Gadis cantik itu tentu saja terganga heran. Tapi pembajak yang lain jadi berang. Yang tegak di sisi kanan tempatnya lewat berusaha menjangkaunya, namun tak berhasil. Karena itu pembajak tersebut memburu pula ke depan. Dan saat itu Tongki yang sudah siap dengan senter mininya memberi isyarat. "Itu isyaratnya," seru Direktur Chia yang ada di tower. Seruan itu sekaligus berupa perintah pada kolonel yang sejak tadi tetap membidik. Pelatuk dia tarik. Peluru bius itu meluncur dan masuk persis di lubang kaca jendela yang pecah itu. Menghujani di sandaran tempat duduk di mana pembajak tadi berada. "Hei, bajingan, kau kembali atau kutembak," seru pembajak itu pada si bungsu. Si bungsu terhenti, lalu menatap pada Yuanita di depan sana. Gadis itu tersenyum manis, "Jangan nervus, love. Duduklah di tempatmu kembali. Atau kalau kau ingin duduk di depan ini agar lebih dekat denganku, mari, silahkan." Si bungsu tersenyum dan melangkah. Namun dia terhuyung. Pembajak itu, pramugari itu juga terhuyung. Semuanya rubuh pada waktu hampir bersamaan. Peluru kimia buatan Amerika itu bekerja amat cepat dan amat tepat waktunya. Peluru yang ditembakkan itu ternyata ada 3 buah, beruntun dalam waktu setengah detik. Dan begitu menghantam sasarannya di sandaran tempat duduk, bius yang amat tinggi dosisnya itu segera bekerja. Mesin pendingin udara yang ada dalam pesawat itu justru mempercepat menyebarnya pengaruh bius itu ke segala pelosok pesawat. Dalam waktu hanya setengah menit, tak seorang pun dalam kabin penumpang yang sadar, kecuali Tongki yang memang telah waspada benar. Dia veteran Perang Vietnam. Karenanya dia mengenal dengan baik cara kerja senjata buatan Amerika itu. Karena itu, begitu dia menekan senter kecilnya untuk memberi isyarat, dia telah menyiapkan diri. Sehelai sapu tangan dia pergunakan menutup mulut dan hidungnya. Kini ketika semua orang sudah terkulai, dan si bungsu sendiri terkapar di gang kecil di tengah pesawat itu menindih seorang pembajak. Tongki segera menghidupkan senternya. Beberapa isyarat, kemudian Panglima Angkatan Perang Meksiko dan Wakil Panglima Angkatan Darat Amerika yang ada di tower segera bergerak. Di kokpit, pilot dan pembantunya kaget melihat tentara begitu banyak berlarian ke pesawatnya. "Celaka, orang ini ingin meledakkan pesawat dengan kecerobohan mendekati pesawat," pikir pilot Jepang itu, sebab sampai detik itu dia belum mengetahui apa yang terjadi di pesawatnya. Dia tidak tahu kalau seluruh pembajak, termasuk ketiga pramugarinya, telah tertidur malang melintang, tertidur pulas. Dia tak tahu karena pintu ke arah mereka dikunci oleh pembajak dari luar. Kini yang tertinggal di kokpit hanya dia dan kopilotnya.
Dan mereka berdua pula lah yang selamat dari pembiusan, sebab udara dalam ruangan penumpang tak dapat menembus masuk ke kokpit bila pintu ditutup. Tongki sendiri hanya bisa bertahan beberapa saat, setelah dia lihat orang berlarian ke pesawat, kepalanya mulai goyang. Sapu tangannya tak cukup kuat untuk menahan serangan bius yang hebat itu. Dan saat ketika dia akan pulas, dia masih sempat melihat samar-samar pintu pesawat dibuka dari luar. Kemudian gelap. Pintu pesawat itu memang dibuka oleh pasukan khusus Amerika dari luar. Mereka telah mahir benar bagaimana caranya membuka pintu pesawat itu dari luar. Begitu masuk, mereka yang sudah memakai masker pelindung itu segera melihat-lihat tubuh-tubuh yang malang melintang. Dengan cepat mereka menyebar. Menurut perhitungan yang telah dibuat diperkirakan para pembajak telah menempati posisi-posisi penting di pesawat, yaitu di bagian depan dekat kokpit pilot, kemudian bagian tengah dekat pintu darurat, kemudian di bagian belakang. Estimasi tentara anti-teror itu memang benar, di bagian yang disangka itu, pasukan Amerika itu mendapati para pembajak terkapar. Pistol di tangan, granat di pangkuan. Yang pertama diamankan adalah granat buatan Rusia itu, lalu pistol. Kedua benda itu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berbeda. Dan tangan para pembajak itu dibelenggu. Ketika kokpit dibuka, pilot dan kopilotnya ternganga kaget. Mereka benar-benar tak menyangka bahwa pesawat mereka selamat berikut seluruh penumpangnya. Para penumpang dibiarkan duduk di kursi masing-masing. Tubuh si bungsu yang menindih seorang pembajak segera didudukan, dan pembajak yang terkapar dengan senjata di tangannya segera diamankan. Para pembajak yang berjumlah 7 orang itu termasuk Juanita, pramugari Al-Italian yang cantik itu segera dimasukkan ke mobil anti peluru yang telah siaga di bawah pesawat. Untuk mengembalikan kesadaran penumpang, pasukan khusus itu juga telah memiliki persiapan. Setelah pasukan pertama yang bertugas mengamankan pesawat dari pembajak dan meneliti kalau ada bom waktu dan menyingkir setelah merasa pesawat aman, pasukan berikutnya masuk. Mereka memakai pakaian seperti bahan dari asbes yang tahan api dan memakai masker. Jumlah mereka 4 orang, masing-masing membawa tabung, mirip tabung pemadam kebakaran ukuran sedang. Begitu pilot dan pasukan Amerika yang bertugas pertama meninggalkan pesawat, pintu-pintu pesawat segera ditutup, kemudian tabung yang mirip tabung pemadam kebakaran, yang ada di tangan mereka segera disemprotkan dan menyemburkan sejenis asap kemerah-merahan. Yang tak lain dari jenis zat kimia pemusnah bius berdosis tinggi yang tadi terhirup oleh para penumpang. Keempat petugas itu, 1 di belakang, 2 di tengah dan 1 di depan, menyemprot pesawat sampai isi tabung mereka habis, kemudian mereka sendiri mengambil tempat duduk di kursi yang masih kosong. Lalu menanti. Asap kemerah-merahan itu jika berbaur dengan udara luar akan berubah menjadi racun yang mematikan. Itulah mengapa sebelum menyemprot tadi, jendela yang pecah ditembak pembajak tadi, ditutup dengan rapat oleh seorang ahli solder kaca. 1 jam berlalu, komandan pasukan kecil penyemprot tadi melihat jam tangannya yang ada alat detektornya. Jarum jam itu mirip dengan jarum ampere mobil, bergerak ke kiri atau ke kanan. Kini jarumnya berada di posisi 0 sebelah kiri, artinya keadaan telah aman. Dia memberi isyarat pada ketiga anggotanya dengan mengacungkan jempol ke atas. Ketiga anggotanya mengangguk dan berdiri. Masing-masing menuju ke pintu darurat yang ada di depan dan di kanan kiri pesawat itu. Serentak mereka membuka pintu itu. Segera udara dari luar masuk ke pesawat itu. Yang duduk di dekat pintu itu segera sadar lebih awal. Begitulah proses penyadaran dari senjata kimia dalam bentuk bius yang tak banyak negara mengenalnya di dunia. Pasukan yang memakai masker tadi sudah tidak ada lagi di sana. Mereka telah digantikan pasukan ketiga yang berpakaian sipil. Kelihatan ramah dan rapi. Begitu penumpang terheran-heran melihat pesawat terbuka, melihat teman-temannya seperti bangun dari tidur. Di depan sana pilot dan pembantunya yang tadi segera diamankan, kelihatan dengan senyum yang lebar. Pilot itu bicara, didampingi seorang Amerika yang tak lain adalah Menteri Luar Negeri. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kami mohon maaf. Tadi telah terjadi sedikit gangguan dalam penerbangan ini,
tapi kini semuanya telah berlalu. Kita, seperti yang Anda lihat, tak kurang satu apapun jua, kita akan melanjutkan penerbangan kita ke tempat tujuan. Si bungsu, para penumpang masih terheran-heran. Menteri Luar Negeri Amerika dan si Duta Besar maju, menyalami Menteri Muda Amerika yang baru siuman. Mengguncang tangannya erat-erat, lalu bicara kepada penumpang, atas nama pemerintah Amerika, atas nama Presiden Kennedy, kami menyampaikan maaf yang besar atas peristiwa ini. Tuan-tuan mendapat gangguan dalam perjalanan karena adanya menteri muda kami di pesawat ini, yang ingin mereka jadikan sandera. Kini, sebagaimana disampaikan pilot ini, semuanya telah berlalu. Sebagai tanda terima kasih atas ketabahan Anda semua, kami akan mengantarkan Anda ke kota tujuan masing-masing. Kami akan antarkan dengan pesawat terbang khusus ke kota terkecil yang jadi tujuan Anda. Dan pada tuan yang duduk di belakang sana, kami ingin bicara secara khusus. Menteri Luar Negeri Amerika itu menatap pada Tongki yang sudah sadar sejak tadi dan tetap duduk diam di tempatnya. Demikianlah berakhirnya drama pembajakan itu. Tongki yang diminta untuk bicara khusus dengan menteri itu menolak dengan halus. Dia hanya minta antarkan bersama si bungsu untuk diterbangkan ke Dallas, kota tujuan mereka, dan dengan satu syarat, kehadiran mereka tidak dipublisir oleh koran yang saat ini jelas saja mendapatkan berita yang luar biasa hebat dan heroiknya. Menteri Luar Negeri Amerika itu terpaksa menerima penolakan Tongki. Dan hanya dalam waktu setengah jam sejak mereka mengetahui nama Tongki lewat daftar penumpang, mereka telah tahu sejarah hidup veteran Perang Vietnam itu. Mereka tahu, negro warga negara Inggris itu adalah seorang sersan mayor dalam pasukan baret hijau Inggris yang terkenal. Yang beberapa kali menyelamatkan regu pasukan Amerika yang terjebak oleh tentara Viet Cong dalam Perang Vietnam. Mereka juga mengetahui, sersan itu kini berdomisili di Singapura. Bersama mantan Kapten Fabian sebagai komandannya, juga dari pasukan Green Beret. Diketahui, bahwa mereka di kota Singa itu menghimpun semacam kelompok yang terdiri dari bekas pasukan baret hijau Inggris terkenal itu. Dalam waktu yang juga tak sampai setengah jam, lewat Washington DC, mereka mengetahui latar belakang kehidupan kawan Tongki yang bernama si bungsu. Mereka punya file tentang anak muda itu, dimulai dari zaman Jepang di Sumatera Barat. Tentara Amerika yang merupakan bahagian dari tentara sekutu telah menyebar mata-mata jauh sebelum sekutu masuk ke Indonesia. Dari mata-mata inilah diserap informasi, bahwa ada seorang anak muda bernama si bungsu, yang dengan samurainya membabat tentara Jepang. Kemudian data tentang diri anak muda itu kini lengkap tatkala masuk berita dari Tokyo dan Nagasaki, Jepang. Saat itu yang jadi presiden Amerika adalah Eisenhower. Dan di Jepang tentara Amerika suatu malam bahagian utara Tokyo, di sebuah daerah bernama Asakusa di sebuah penginapan mesum, mereka kehilangan 2 orang tentara yang mati dibacok samurai. Kemudian, berbulan-bulan setelah itu, diketahui bahwa yang membabat perwira dan bintara Amerika itu adalah seorang anak muda berkebangsaan Indonesia, bernama si bungsu. Data tentang dirinya telah dikirim ke Washington lewat mata-mata yang warga Indonesia atau Jepang. Ketika anak muda ini diadili di Tokyo, penduduk kota itu jadi heboh dan memprotes. Soalnya anak muda itu membunuh kedua tentara Amerika karena akan memperkosa gadis Jepang yang bernama Michiko. Rasa harga diri dan rasa terima kasih bangsa Jepang jadi meledak begitu mengetahui pemuda yang membela gadis Jepang itu diadili dan bisa diancam hukuman tembak. Akhirnya pihak Departemen Keamanan Amerika yang terkenal dengan sebutan Pentagon itu, mengirim surat perintah kepada Panglima Pendudukan Amerika di Jepang, agar perkara anak muda itu dideponir saja. Dipetieskan. Anak muda itu diusahakan bebas tetapi harus meninggalkan kota Tokyo tanpa publisitas. Sebab betapapun jua, Amerika tak mau kehilangan muka, membebaskan begitu saja orang yang membunuh 2 orang tentaranya. Dan anak muda itu dibebaskan. Kemudian ternyata dia menuju ke Kyoto, ke kota tua di mana dia mencari musuh besarnya, Saburo Matsuitama. Semua data itu dikirim ke Washington oleh Chia. Dan kini,
baik orang Cia maupun Menteri Luar Negeri Amerika itu bertemu langsung dengan kedua orang tersebut. Tentang pesawat Pan American yang diesopiri oleh Kolonel Maximilian begitu mendapat kabar bahwa pembajakan telah berakhir, segera membelokkan pesawatnya kembali menuju Tahiti di Laut Teduh. Tak kurang dari Presiden Kennedy mengucapkan terima kasihnya kepada Kolonel Maximilian itu lewat radio. Mula-mula radio itu dari tower di lapangan udara Meksiko. Maximilian membuat hubungan. "Yap, Pan American di sini," katanya. "Mister, Anda telah menolong kami semua di lapangan udara ini keluar dari kemelut yang amat besar. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya." Maximilian tak menjawab. "Ada seseorang yang ingin bicara dengan Anda di radio." "Yap, silahkan masuk," katanya membalas dengan datar. Dan suara yang dipersilahkan masuk itu terdengar di radio pesawatnya yang tengah terbang ke Tahiti. "Kolonel Maximilian." "Yap, ini Washington DC." "Yap, ada yang bisa saya bantu untuk Tuan?" "Anda justru baru saja telah membantu kami. Saya atas nama seluruh rakyat Amerika, dan atas nama pribadi, John F. Kennedy, menyampaikan penghargaan yang besar atas bantuan Anda tadi." Kali ini Maximilian memang terkejut, tatkala mengetahui bahwa yang tengah berbicara langsung dengannya dari Washington DC adalah Presiden John F. Kennedy, presidennya sendiri. "Oh maaf Tuan Presiden, saya tak menyangka Anda akan menghubungi saya langsung. Saya bangga dapat berbicara langsung dengan Anda Kolonel. Bantuan Anda telah menyelamatkan lebih 100 nyawa." "Ah, saya tak membantu apa-apa, Tuan Presiden. Saya hanya menipu pembajak itu dari pesawat saya." "Tak semua orang bisa melakukan apa yang Anda lakukan Kolonel. Tipuan yang Anda lakukan adalah tipuan yang penuh peri kemanusiaan dan akan diingat bangsa Amerika dalam jangka waktu yang lama. Kalau saya boleh tahu, apakah Anda yang tadi bicara bahasa Kuba, yang mengaku sebagai Kolonel Joseph Maximilian itu?" "Benar, Tuan Presiden." "Ah, Anda telah berhasil menipu tidak hanya para pembajak itu, Kolonel. Anda juga berhasil memperbodoh pembantu-pembantu saya, orang FBI dan CIA yang mengaku terkenal hebat itu." "Maafkan, saya tidak bermaksud demikian, Presiden." "Tidak usah minta maaf, saya amat bahagia hari ini. Saya mengundang Anda datang ke Gedung Putih begitu Anda kembali dari tugas Anda." Maximilian tak segera dapat menjawab undangan itu. Undangan seorang presiden merupakan hal yang tak lazim. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat undangan demikian. Dan kini, Maximilian, veteran Perang Dunia II itu mendapat kehormatan tersebut. Namun Maximilian seperti halnya banyak orang Amerika lainnya, yang tak suka popularitas dan berhati jujur, menganggap bahwa kehormatan itu belum pantas untuknya. Dengan rendah hati dia menjawab, "Terima kasih atas undangan Anda, Presiden. Saya yakin, saya merupakan sedikit dari puluhan juta rakyat Amerika, yang amat bangga atas undangan Anda. Namun, saya mohon maaf, dari Tahiti saya harus menjenguk ibu saya yang kini dirawat di sebuah rumah sakit. Sampaikan salam saya pada ibu Anda Tuan." "Akan saya sampaikan, Tuan Presiden. Dan saya yakin adalah sesuatu yang amat membanggakannya mendapat kiriman salam dari Tuan. Baiklah, kelak kalau Anda punya waktu, Anda bisa menelpon saya langsung di Gedung Putih. Dan saya yakin merupakan hari yang membanggakan bagi saya kelak bila bertemu dengan Anda. Terima kasih Tuan Presiden." Dan hubungan radio itu pun berakhir, pesawat yang dia kemudikan membelah udara Amerika memasuki wilayah Lautan Pasifik. Sementara itu di Mexico City, seluruh aparat yang terlibat dalam penyelesaian pembajakan itu bergerak dengan cepat. Ketujuh pembajak segera dibawa oleh Angkatan Udara Amerika ke suatu tempat di Amerika Serikat, yang seorang pun tidak tahu tujuannya, selain pimpinan tertinggi negara itu saja. Para sandera yang dibebaskan itu, sesuai dengan janji Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, segera diterbangkan dengan pesawat charteran ke tempat mereka masing-masing. Di kota di mana mereka turun, pengawalan dilakukan dengan ketat, tetapi tidak menyolok. Dalam perjalanan menuju kota masing-masing,
Beberapa petugas yang menyertai para sandera itu meminta pada mereka untuk tidak memberikan keterangan pers kepada para wartawan. Himbauan itu disampaikan demi keselamatan para sandera itu sendiri. Kita tidak bisa mengawasi semua orang di negeri kita ini untuk melindungi Anda, ujar petugas FBI itu di dalam pesawat. Letaklah kita bisa mengawasi orang-orang asing yang dicurigai, tapi bagaimana kalau misalnya yang akan mencelakai Anda adalah orang Amerika yang tak kita curigai sedikit pun? Harap Anda ketahui, sungguh sukar bagi kita untuk mengawasi yang mana orang Amerika yang pro-komunis dan mana yang tidak. Para bekas sandera itu memang lebih suka berdiam diri daripada harus diancam mara bahaya. Itulah sebabnya kenapa masing-masing, mereka umumnya berdiam diri saja ketika dikerubuti para wartawan untuk mendapatkan cerita dari drama pembajakan yang amat menegangkan itu. Saat para pembajak akan dinaikkan ke pesawat, gadis pramugari yang jadi pimpinannya tiba-tiba mengajukan permintaan. Saya ingin mengajukan sebuah permintaan, katanya ketika dia akan dipindahkan dari mobil tahan peluru ke pesawat khusus Angkatan Udara Amerika yang telah menanti. Direktur CIA yang menyertai mereka mengangguk menyetujui permintaan untuk mendengarkan permintaan gadis itu. Saya ingin bertemu dengan salah seorang dari penumpang pesawat itu tadi. Salah satu dari yang Anda sandera itu. Benar. Direktur CIA itu saling pandang dengan petugas keamanan. Jangan khawatir. Dia bukan bahagian dari kami. Dia benar-benar seorang penumpang biasa. Seorang lelaki. Saya harap Anda bisa mengerti. Dan tiba-tiba saja Direktur CIA itu menjadi maklum. Dia punya seorang anak gadis yang sebaya dengan pramugari cantik ini. Gadisnya itu seorang yang manja. Baik, Anda bisa sebutkan namanya. Tapi kami hanya bisa memberi waktu 5 menit. Tak lebih, terima kasih. Saya justru hanya butuh waktu setengah menit. Nona, bisa sebutkan namanya, agar kami bawa dia kemari. Saya tak tahu namanya. Direktur CIA itu tertegun heran. Ya, saya tak tahu namanya. Namun saya bisa sebutkan ciri-cirinya. Baiklah, Anda sebutkan ciri-cirinya. Yuanita menyebutkan ciri lelaki yang ingin dia temui itu. Di ruang khusus di salah satu tempat dekat lapangan itu, para bekas sandera masih ada yang menunggu pesawat. Sebahagian besar di antara mereka telah diterbangkan ke kota masing-masing. Seorang petugas bergegas ke sana. Menyeruak di antara petugas keamanan yang menjaga dengan ketat. Berbisik dan mencari-cari. Kemudian mendekati seorang lelaki. Tuan, Anda diminta datang ke ruang itu. Petugas tersebut bicara pada si lelaki. Lelaki itu, yang tak lain daripada si bungsu, jadi kaget. Saya, ya, Tuan. Si bungsu memandang pada Tongki yang tengah duduk bersandar di kursi sambil menaikkan kaki ke meja. Di meja ada 2 botol bir yang telah kosong. Sebuah piring yang penuh tulang ayam. Saya dengan teman saya ini. Tidak, Anda sendirian. Tongki mengedipkan mata. Dan si bungsu mengikuti petugas itu. Dia segera dibawa keluar ruangan. Ke sebuah jalan di depan ruang tunggu. Naik ke sebuah jeep. Kemudian jeep itu dipacu ke sudut lapangan yang lain. Lalu berhenti di dekat sebuah pesawat jet kecil yang dijaga dengan ketat. Di dekat tangga, ada 3 orang tegak. Satu di antaranya adalah perempuan, yang segera dikenali oleh si bungsu sebagai Yuanita. Dia yang Anda maksud, tanya Direktur CIA itu begitu jeep tersebut berhenti. Gadis itu mengangguk. Matanya tak lepas menatap si bungsu yang termangu-mangu di atas jeep. Si bungsu benar-benar tak tahu akan mengapa. Dia turun dari jeep itu. Kemudian melangkah mendekati gadis yang tetap saja memandangnya tak berkedip. Petugas-petugas, termasuk Direktur CIA, menatap setiap gerak kedua orang itu dengan diam. Sebenarnya adalah tak sopan berlaku demikian. Menatap sepasang anak muda yang barangkali entah akan mengapa. Tapi yang mereka hadapi ini bukan sembarang anak muda. Yang perempuan adalah gembong pembajak komunis yang amat militan. Siapa tahu, kesempatan seperti ini dia pergunakan untuk bunuh diri, atau melakukan penyanderaan lagi, misalnya. Jika gerakan mencurigakan seperti itu mereka lihat, mereka sudah siap sedia. Gadis ini merupakan salah satu tertuduh utama,
dan merupakan mata rantai amat penting dalam menggulung sindikat terorisme internasional. Makanya dia tak boleh diabaikan. Itu pula sebabnya, meski dalam keadaan bagaimanapun, dia harus diawasi dengan ketat, walaupun terasa agak kurang sopan. Namun si bungsu sama sekali tak tahu untuk apa dia datang ke sana. Kalaupun benar seperti yang diucapkan Direktur Chia, maka dia juga tak tahu kenapa gadis itu memintanya untuk datang. Dia mendekati gadis itu, yang rambutnya tergerai ditiup angin di lapangan udara Mexico City itu. Kemudian tegak 3 langkah di depannya. Dia masih menatap sejenak. Menatap gadis yang sejak tadi memang telah menantinya. "Anda meminta saya untuk kemari, Nona?" tanya si bungsu pelan. Gadis itu tak menjawab, melainkan mendekat padanya. Mengiurkan tangan untuk bersalaman. Si bungsu ragu-ragu, namun akhirnya menyambut uluran tangan itu. Gadis itu menjabatnya dengan erat, dan tanpa diduga, dan tak dapat dielakkan si bungsu, Yuanita menarik tangannya mendekat. Menyebabkan tubuh mereka saling merapat dan tubuhnya langsung dipeluk gadis itu. Tidak berhenti sampai di sana, gadis itu mencium bibirnya si bungsu gelagapan. Namun entah mengapa, dia tidak mau berlaku kurang sopan dan dianggap tidak gentleman. Perlahan tangannya membalas memeluk pinggang Yuanita, dan membalas ciumannya. Ketika peristiwa itu selesai, dengan masih memegang tangan si bungsu, gadis itu merenggangkan diri. "Terima kasih Love, peluk ciummu kabawa mati." "Sebentar lagi," ujarnya dengan mata berkaca. Kemudian gadis itu berbalik, menuju ke pesawat yang menunggu dari tadi. Setelah pesawat itu berangkat, si bungsu kembali naik ke mobil jeep yang tadi membawanya. Direktur Chia itu juga ikut naik, duduk di sampingnya di kursi depan. Jeep itu kembali ke ruang tunggu khusus. Direktur Chia berkata pelan pada si bungsu ketika jeep meluncur di apron menuju ruang tunggu. "Kalian pasti belum saling kenal." "Belum," jawab si bungsu pelan. "Perempuan memang laut yang amat dalam. Yang amat sukar menduga isinya. Saya yakin dia mencintai Anda, dengan amat sangat." Si bungsu menoleh ke sampingnya, pada lelaki yang tidak diketahuinya bahwa orang itu adalah Direktur Chia. Sebuah lembaga intelijen yang amat berpengaruh di dunia. Dia diam tidak memberi komentar atas ucapan itu, sungguh mati dia amat terguncang atas peristiwa sebentar ini. Dia bukan lelaki yang lemah iman, tapi tidak pula lelaki yang berpura-pura berlagak suci. Dia datang dan sampai ke negeri ini justru dalam usaha mencari gadis yang amat dikasihinya. Dalam sejarah hidupnya yang amat panjang dan berbelit ini, tak berapa yang pernah singgah di hatinya. Namun peristiwa dengan Yuanita yang barusan tadi, gadis yang tidak dia kenal itu, benar-benar membuncah perasaannya. Jeep itu baru saja akan mencapai tempat di mana para penumpang yang pernah menjadi sandera itu menanti, ketika mereka mendengar suara seperti letupan bedil di udara. Letupan itu tak begitu menarik perhatian mereka yang ada di jeep tersebut. Mereka baru tertarik tatkala beberapa petugas lapangan menunjuk ke suatu titik jauh di belakang sana. Makin lama makin banyak yang melihat, dan mereka juga melihat, ke arah pesawat jet Angkatan Udara Amerika yang tadi membawa para pembajak komunis asal Cuba itu. Jauh di sana kelihatan sisa asap yang mengepul, kemudian, lenyap. "Jet itu meledak," kata seseorang. Kepastian tentang itu baru didapat ketika 2 orang petugas tower berlarian mendekati Direktur Chia yang ada di dekat si bungsu. "Pesawat itu meledak," katanya. Semua terdiam. Tak seorang pun yang tahu penyebabnya. Namun sudah bisa diduga, pesawat itu hancur berkeping karena bom waktu yang berasal dari salah seorang teroris tersebut. Mereka memang telah diperiksa dengan amat teliti. Namun dengan meledaknya pesawat itu di udara, bisa dipastikan ketelitian pihak Amerika ternyata masih terkecoh oleh kelihayan teroris itu. Ledakan itu mustahil disebabkan pihak Amerika, sebab jet itu milik Angkatan Udara Amerika. Yang menerbangkannya tentu pilot Amerika, seorang AU Amerika berpangkat mayor yang terpercaya. Si bungsu termangu, membayangkan betapa gadis yang baru sebentar ini memeluk dan menciumnya, kini hancur berkeping. "Ya Tuhan!" Terdengar kepala Chia di sampingnya berucap.
Tongki yang juga berlarian keluar dari ruang tunggu menatap langit. Di langit tidak terlihat apa-apa, kosong. Pesawat itu meledak, tanya Tongki. Si bungsu hanya tegak mematung. Mereka tegak dengan diam di sisi jeep itu sampai akhirnya panggilan untuk berangkat terdengar. Di pesawat yang membawa mereka ke Dallas, si bungsu masih memikirkan ledakan pesawat jet itu. Para pembajak tersebut ternyata masih memilih mati daripada harus diinterogasi dan diadili di Amerika. Apakah tak mungkin yang meledakkan pesawat itu adalah Yuanita? Gadis itu tadi air matanya berlinang ketika mereka berpelukan. Apakah peluk dan ciuman gadis itu adalah peluk dan cium perpisahan? Tiba-tiba dia teringat bisikan gadis itu dengan mata berkaca sesaat setelah mereka berciuman. Terima kasih love, peluk ciummu ku bawa mati. Sebentar lagi, ya Tuhan, gadis itu memang merencanakan kematiannya. Dan sesaat sebelum kematiannya, dia mengucapkan selamat tinggal dalam bentuk lain pada lelaki yang barangkali dia cintai. Lelaki yang belum dia kenal, anak Indonesia yang berasal dari si 7 ladang laweh. Ya Tuhan, mengapa aku tidak arif kemana ujung ucapannya tadi, bisik hati si bungsu. Dallas, kota ini berada di Texas, salah satu negara bahagian Amerika Serikat. Ada dua hal yang segera terbayang di kepala setiap orang bila mendengar nama Texas. Pertama adalah ladang-ladang minyak yang tersohor. Disinalah pusat minyak yang terkenal dengan sebutan Caltex itu bermarkas besar. Sebuah perusahaan minyak patungan dua raksasa dari California dan Texas. Operasi minyaknya hampir menjangkau nyaris seluruh wilayah di permukaan bumi. Mulai dari wilayah bersalju di Amerika Utara sampai ke wilayah tak berpenghuni di daerah selatan Australia. Mulai dari Houston di timur sampai ke Inggris ke belahan bumi paling barat dan mencengkam di padang-padang pasir negara Arab di wilayah Timur Tengah. Texas juga mengingatkan orang pada zaman paling keras dan paling hitam dalam sejarah Amerika Serikat. Yaitu zaman Wild West, saat berkuasanya para bandit dan cowboy yang memerintah dari punggung kuda, melintasi punggung-punggung bukit berbatu terjal, membelah padang-padang prairie yang dipenuhi kaktus-kaktus berduri. Kota ini merupakan pusat kegiatan para bandit yang tak kenal ampun. Bicara tentang Dallas adalah bicara tentang dunia bandit. Tak ada kota-kota di dunia yang bisa menandingi kehebatan bandit-bandit Dallas. Tak ada kota manapun di dunia yang pernah menjadi pusat kegiatan bandit sehebat Dallas. Dunia cukup banyak mengenal kelompok-kelompok bandit yang termasyur. Sebutlah misalnya Yakuza di Jepang, POLT di Rusia, KLUX Klan dari Amerika, Mira dari Israel. Tapi dunia hanya mengenal satu komplotan bandit yang pernah ada di permukaan bumi. Komplotan itu adalah mafia yang berasal dari Sicilia di Italia sana. Dan dunia juga mengenal bahwa jantung mafia yang tersohor itu adalah di Dallas. Kini di kota itulah si bungsu, lelaki bersamurai yang berasal dari Gunung Sago itu datang. Ke kota pusat para bandit. Ke kota pusat perjudian yang senantiasa mengundang maut. Ke kota yang kata orang-orang yang tak punya rasa belas kasihan kepada siapapun. Ke kota yang telah menjadi belantara kejahatan. Dallas di tahun kedatangan si bungsu itu berpenduduk kurang lebih sekitar 7 juta jiwa. Kotanya yang luas terbagi dalam 3 bahagian utama. Bahagian utara disebut sebagai Civilization City, di bahagian ini terletak kantor-kantor pemerintah. Di bahagian selatan disebut sebagai Country City, daerah pemukiman pegawai, pedagang, bankir dan, siapapun tahu, di antara mereka juga merangkap profesi sebagai bandit. Di bahagian tengah, disebut sebagai Centrum City. Pusat kota tidak hanya disebut sentrum karena berada di tengah. Pengertian sentrum diartikan sebagai pusatnya segala kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengatur dunia. Sekali lagi, yang mengatur dunia. Di bahagian inilah para bandit mafia mengatur cabang dan kegiatannya hampir di seluruh penjuru dunia. Di bahagian ini pula terdapat sebuah kantor Caltex, yang kelihatannya tak begitu besar, namun dari situlah seluruh kebijaksanaan perusahaan minyak raksasa itu dikomandokan. Dan, di bahagian ini pula pusat perjudian,
pelacuran serta kegiatan politik disutradarai. Jadi bedanya amat menyolok antara kota bahagian utara di mana gubernur berkantor dengan bahagian sentrum di mana para bandit bermarkas. Bahagian utara dengan gubernurnya dianggap tidak sebagai pusat kekuasaan, tidak sebagai pusat pengambil keputusan. Keputusan dan kekuasaan justru ditentukan oleh orang-orang yang bukan duduk di pemerintahan, tak berpangkat dan tak jelas identitasnya. Mereka bermarkas di Centrum City. Itulah selintas gambaran tentang Dallas. Dan kesanalah si bungsu menuju ke belantara yang tak berbelas kasihan itu. Dia dan Tongki menginap di Dallas Hotel. Hotelnya terbilang sederhana, bertingkat 12 dengan gedung model abad ke-19. Begitu masuk lobi hotel, seorang gadis cantik berpakaian seperti perwira Spanyol zaman Napoleon membukakan pintu mobil. Membawanya masuk dan mengantarkan ke bahagian front office. Di sana, dua orang gadis yang hanya mengenakan kutang, memperlihatkan sebahagian besar dari dadanya yang ranum, menerima mereka. Mulai dari mencatatkan nama, menentukan kamar, lalu mengantarkan mereka ke kamar. Yang mengantarkan seorang gadis dengan pakaian cheongsam yang lazim dipakai di negeri Cina. Belahan samping baju itu seperti dirobek. Mulai dari mata kaki, sampai ke atas pinggul. Belahan itu menampakkan betis, paha, pinggul yang tak bertutup. Mereka menaiki lift yang modelnya kuno sekali. Sebuah kotak 4 segi dengan tutup seperti jerajak besi di penjara. Ketika tombol bernomor dipencet, yaitu tingkat di mana mereka akan ditempatkan, lift itu memperdengarkan bunyi berdenyit. Persis seperti membuka pintu di rumah-rumah kuno. Gadis yang memakai baju, robek lebar, di paha, dan model dada terkelayak separuhnya itu tersenyum manis. Tongki mengerdipkan mata pada gadis itu. Mereka menempati kamar 707. Gadis itu mengantarkan mereka sampai ke dalam kamar. Menunjukkan letak kamar mandi, tempat sabun, lemari pakaian, handuk dan lain-lain. Jika Anda butuh apa saja, tekan bel itu. Dan ngomonglah, mintalah. Apa saja, akan kami layani. Ujar gadis itu. Kalau kami minta Anda, Nona. Ujar Tongki memulai kedegilannya. Tuan hanya tinggal menekan iPhone itu, dan katakan pada bos saya, bahwa saya demam dan harus berada di kamar ini untuk jangka waktu yang ditentukan. Gadis itu menjawab penuh sikap profesional. Tongki bersiul. Terima kasih, kami akan pikir tombol mana yang akan kami tekan setelah kami mandi nanti. Ujar bekas pasukan baret hijau itu sambil meletakkan uang $10 ke belahan dada gadis itu, yang terbuka 2/3 bahagiannya. Gadis itu tersenyum dan meninggalkan kamar. Wow, inilah Dallas bungsu. Sambutan untuk kita di hotel ini ternyata cukup lumayan. Si bungsu yang sejak tadi sudah merebahkan diri di pembaringan menatap isi kamar itu. Kamar itu luar biasa mewahnya. Seluruh lantainya dialas permadani biru. Dindingnya juga berwarna biru. Alas kasur dan selimut tebalnya juga berwarna biru dan mewah. Tiba-tiba ada suara di iPhone dalam kamar itu. Tuan, jika Tuan ingin dipijat, kami akan mengirimkan 2 orang pemijat ke sana. Apakah tukang pijatnya lelaki atau perempuan? Tanya Tongki dari pembaringannya. Tuan boleh pilih. Jawab iPhone itu. Tongkai tertawa bergumam dan mengucapkan terima kasih. Bersambung ke episode 77.